Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Di sini saya akan memaparkan materi hasil rangkuman saya mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Langsung saja kepada rangkuman kelompok 1. Tentang pengertian akuntansi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi. Perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi, serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian menghasilkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi 3, yakni pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, proses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Sedangkan sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang pertama, definisi usaha atau perusahaan. Suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Yang kedua, pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. Yang ketiga, tujuan dari perusahaan memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, keuntungan atau laba atau profit, selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atau barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, perusahaan yang bertujuan tidak untuk mencari laba disebut perusahaan non-laba atau non-profit. Misalnya, pemerintah, yayasan, dan lain-lain. Hasil rangkuman dari kelompok 2 yaitu menganalisis transaksi. Dalam menganalisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Dalam sistem berpasangan dan persamaan akuntansi, sebelum mempelajari secara mendalam bagaimana menganalisis transaksi keuangan, marilah kita mengenal dahulu sistem pencatatan yang digunakan oleh akuntansi. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan. Ragam transaksi ada 5, yakni yang pertama transaksi dengan pemilik, yang kedua transaksi dengan kreditor, yang ketiga transaksi dengan pelanggan, yang keempat transaksi dengan pemasok, yang kelima transaksi dengan penyedia nilai tambah. Sedangkan karakteristik suatu akun ada 3 jenis. Yang pertama, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat ke dalam akun tersebut. Yang kedua, sisi kanan adalah akun debit. Yang ketiga, sisi kiri adalah akun kredit. Rangkuman dari kelompok 3. Pengertian jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo atau data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Sedangkan konsep dasar penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan
pembuatan jurnal penyesuaian. Ketika seorang pegawai bagian accounting menyiapkan laporan keuangan, ia berasumsi bahwa masa ekonomis perusahaan dapat dibagi-bagi dalam periode waktu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi, pegawai bagian accounting harus menentukan pada periode mana pendapatan dan beban perusahaan seharusnya dilaporkan untuk menentukan periode yang tepat. Ia disebut Generally Accepted Accounting Privilege atau GAAP yang diharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Ada dua konsep akuntansi akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian adalah: yang pertama, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Hasil rangkuman dari kelompok 4. Kertas kerja atau neraca lajur. Siklus pelapor keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Setelah menyelesaikan buku-buku besar, masih terdapat beberapa tahapan lanjutan untuk sampai pada sebuah pelapor keuangan yang final. Penyusunan neraca saldo ini merupakan bagian awal dari penyusunan neraca lajur. Siklus pelaporan keuangan dan penyusunan neraca saldo akhir tahun yang menjadi saldo awal tahun berikutnya. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris, dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir dan praktiknya. Dalam sebuah proses akuntansi, tahapan ini bersifat opsional. Jika diperlukan boleh dibuat, dan jika tidak maka tahapan ini boleh juga diabaikan. Namun demikian, untuk kepentingan proses belajar mengajar akuntansi dasar, tahapan ini selalu disajikan sebagai bahan yang tidak kalah penting. Hal ini dilakukan mengingat para pemula tidak begitu mudah memahami penyusunan laporan keuangan yang langsung dari saldo buku besar, terutama jika dengan alasan berlalunya waktu pada akhir periode akuntansi terdapat sejumlah penyesuaian atas neraca saldo yang berasal dari beberapa buku besar. Selanjutnya, hasil rangkuman dari kelompok 5. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi seperti mengetahui siklus akuntansinya yang digunakan akun bisnis, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Jenis perusahaan ini dapat melakukan produksi dalam artian mengelola bahan buku menjadi produk jadi. Perusahaan ini juga tidak melakukan perubahan sedikitpun pada produk jadi. Artinya, perusahaan dagang adalah yang murni hanya menjualkan produk yang sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. Sedangkan pengertiannya secara khusus adalah perusahaan yang di dalamnya adalah kegiatan menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatannya utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Pada dasarnya, perusahaan dagang adalah
yang bergerak dalam bidang distribusi barang. Suatu perusahaan biasanya merupakan salah satu mata rantai dari saluran distribusi antara produsen dan konsumen, baik konsumen industri atau konsumen akhir. Dengan kata lain, perusahaan dagang sebenarnya adalah perantara penjualan barang dan dari produsen ke konsumen atau pemakai. Sedangkan karakteristik perusahaan dagang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristik inilah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan manufaktur. Berikutnya beberapa karakteristik yang dimaksud. Yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Yang kedua, pendapatan utama murni dari penjualan produk. Rangkuman dari kelompok 6 tentang persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadangan dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahkan bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau suku-suku cadangan. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagang, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak akan memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Pengertian persediaan menurut ahli, menurut Standar Akuntansi Keuangan 1999, yang pertama, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bagan atau perlengkapan atau persediaan untuk digunakan dalam proses produksi atau mempersembahkan jasa. Pengertian persediaan dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang termaksud barang-barang milik perusahaan atau maksimal untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, atau persediaan bahan baku yang menunggu kegunaan dalam suatu proses produksi.